Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kafilah Ki Babus Hadi Kusumo 8 Ikhwan ingin mempresentasikan hasil dari mind mapping kafilah kami yang telah kami buat. Ini adalah materi pertama, yang mana pematerinya adalah Lalita Genda Putri SIP, yang berjudul Menjadi Muslim dengan Literasi dan Intelektual yang Baik di Era Digital. Yakni temuan di dalamnya ada prinsip dasar jurnalis Islam. Baik, yang pertama ada sidik dan hak, yang artinya kebenaran. Kebenaran merupakan prinsip utama di dalam sebuah berita. Yang kedua ada tablik atau publikasi, menyampaikan kebenaran berita dengan jelas dan informatif. Kemudian yang ketiga ada maslahah atau kepentingan umum, yaitu mengutamakan informasi yang luas dan bermanfaat bagi masyarakat umum. Kemudian yang keempat ada wasatiyah atau keberimbangan, yaitu berita yang tidak memihak atau netral. Selanjutnya 10 elemen jurnalis. Yang pertama ada kebenaran, yang kedua warga, yang ketiga verifikasi, yang keempat independensi, yang kelima monitor kekuasaan, yang keenam forum publik yang menarik dan relevan, yang komprehensif dan proporsional, yang 9 hati nurani, dan yang 10 jurnalis warga. Dan adapun kode etik jurnalis, pasal pertama independen, pasal kedua profesional, pasal ketiga berimbang, pasal keempat tidak menyebar hoaks, pasal kelima kerahasiaan narasumber, pasal keenam tidak menerima suap, pasal ketujuh memiliki hak tolak, pasal ke-8 menghormati hak narasumber, pasal ke-9 tidak berdasarkan prasangka, pasal ke-10 mencabut dan mengoreksi berita, dan pasal terakhir melayani hak jawab. Dan materi kedua akan dilanjut pada video setelah ini. Kami di sini akan memaparkan materi mind mapping dari OSCI rangkuman kedua atau orientasi dasar Islam yang berjudul Paradigma Quran dalam Gerakan Muhammadiyah untuk Transformasi Perubahan. Materi pertama yaitu keunggulan. Dan pertama yang keunggulan adalah tentang pendidikan berkualitas. Jadi pendidikan berkualitas di sini kita bisa mendapatkan pendidikan yang levelnya terhitung cukup tinggi untuk siswa UMY ya. Terus yang kedua adalah berkontribusi di masyarakat. Jadi kita bisa membantu di masyarakat dalam kesehatan, sosial maupun ekonomi. Dan yang ketiga adalah kebahagiaan spiritual. Jadi ketika kita mengikuti kemuhammadiyahan, jadi kita bisa mendapatkan spiritual kita menjadi bahagia seperti itu. Kemudian materi yang kedua yaitu prinsip. Prinsip Muhammadiyah berlandaskan Islam yang murni dan bersumber Al-Quran dan hadis, di mana Islam yang murni yaitu tidak ternodai oleh ajaran yang sesat, yaitu murni sesuai tuntunan Rasulullah, Al-Quran dan hadis. Dan yang kedua yaitu tauhid, yaitu prinsip mengesahkan Allah, di mana Allah adalah satu-satunya Tuhan yang Maha Esa. Dan ketiga yaitu tajdid, di mana pembaruan, yaitu Muhammadiyah memiliki prinsip pembaruan di mana selalu mengikuti perkembangan zaman. Jadi Islam selalu update apapun situasi keadaan dunia. Dan yang terakhir yaitu amar ma'ruf nahi munkar, di mana Muhammadiyah dimanapun berada memiliki prinsip untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan. Oke. Kemudian materi selanjutnya yaitu sejarah. Nah, untuk sejarahnya sendiri, Muhammadiyah ini merupakan salah satu organisasi keagamaan yang tertua di Indonesia. Nah, kemudian organisasi ini telah diciptakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun sekitar tanggal 18 November 1912 Masehi. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir itu pencapaian. Pencapaian Muhammadiyah yang pertama adalah Muhammadiyah telah membangun ratusan sekolah dari tingkat kanak-kanak sampai tingkat universitas di seluruh bagian Indonesia, bahkan sampai Malaysia dan Australia. Selanjutnya yaitu pada aspek kesehatan, Muhammadiyah telah membangun ratusan rumah sakit sampai klinik. Yang ketiga, pada aspek kemanusiaan, Muhammadiyah membangun gerakan Trisula dengan membangun Lazismu, MPM dan MDMC. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.